Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur dumateng ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita disehatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang melihat video saya ini juga selalu diberi sehat yang sempurna jasmani dan rohaninya, dan selalu dimudahkan segala urusannya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mari kita ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di pekan pertama tahun 2021 ini kita semua diperbarui pola berpikirnya, yang tadinya lambat menjadi cepat, yang tadinya kurang ria ceria sekarang diceriakan, yang tadinya kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya usahanya kurang berhasil diberi keberhasilan untuk melaksanakan ibadah dan berusaha mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, awal tahun dan tahun 2001 ini mari kita ciptakan yang tenang, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu episode yang keempat saya berkata bahwa akan membuat video mengenai keris. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa yang saya ceritakan ini, sementara yang saya ceritakan ini adalah yang ada di rumah ini. Jadi tidak kita cari-cari kemana-mana, tapi yang ada di rumah ini. Karena walaupun apa yang ada ini mempunyai sejarah, maka dari itu Bapak Ibu dan adik-adikku semuanya, jangan sampai melupakan sejarah. Wah, insya Allah akan selalu berhati-hati. Ya contohnya, orang-orang tua dulu itu jangan sampai lupa jas merah, nak. Apa sih? Ya khususnya umpamanya diri kita sendiri. Oh, yang tadinya tidak bisa jalan, masih digendong, bisa merangkak. Setelah bisa timbul berpikir, mengingat, setelah kita menyusu ke ibu, setelah tidak menyusu lagi, masih ingat, itu dikenang-kenang. Biar apa? Biar selalu ingat kita kepada perjuangan sang ibu. Itu contohnya aja. Karena apa? Perjuangan sang ibu tidak bisa dihitung. Kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan juga kepada sang suaminya tidak bisa dihitung. Benar, Bapak Ibu sudah paham. Maka dari itu, sebagai anak, mari kita selalu bekti kepada ibu dan bapak. Karena apa? Kata-kata di dunia ini ada dua, ada siang, ada malam, ada bapak, ada ibu, dan seterusnya. Itu dulu. Mari kita sambung mengenai keris yang selebar daun padi. Inilah kerisnya. Ini gaya-gaya Solo atau gaya Keraton Kasunanan. Nah, mari kita buka yang isinya yang seperti apa, apakah benarkah apa tidak seperti daun padi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Bapak Ibu yang kami hormati, ini kerisnya, bilah kerisnya yang waktu itu besar, normal seperti keris yang lainnya.
Tapi sekarang berhubung usianya sudah ratusan tahun, dimakan usia Bapak Ibu. Ini di tengah ada combongnya. Ini sebenarnya bukan combong dari sana, dari bikinan. Saking tipisnya, dicuci, dibersihkan beratus-ratus tahun, akhirnya menjadi berubah. Tadinya ini lempeng, tadinya gede, akhirnya begini. Ini kurang lebih tinggal sisa lebar 1,5 cm, panjang masih tetap utuh, yaitu 32 cm. Dari ujung keris ini sampai ini. Tapi kalau sampai batas kerisnya aja itu 31,5. Wah, insya Allah ini namanya, kata orang tua, jalak tumpeng. Jalak tumpeng. Karena di sini mempunyai ciri khas kalau jalak tumpeng. Ada juga yang menyebut pemahaman lain jalak sinom. Wallahu a'lam bishawab, karena kita itu tidak mengetahui aslinya, karena ini kurang lebihnya zaman bimbingan Empu Supo atau anaknya atau putranya atau generasi penerusnya di zaman kerajaan Majapahit. Jadi apa yang disebut bikinan empu itu ya pasti diisi khodam zaman dulu itu. Isian. Memang sebelum ini habis, itu janjinya para empu itu harus mengikuti, walaupun tinggal secuil tetap khodam itu mengikuti. Asalkan tidak sengaja dihancurkan atau dirusak. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita itu salah kaprah. Banyak yang nyebut punya keris musyrik, punya keris murtad. Tidak. Karena apa? Saya berpedoman keris itu budaya, pusaka para leluhur. Jangan sampai anak-anak kita, cucu kita nanti menanyakan perjuangan sesepuh kakek nenek bapak dulu melawan Belanda itu senjatanya apa. Jangan sampai kita nggak tahu, anak-anak kita atau cucu kita itu. Walaupun cuma tahu namanya, tapi seperti apa Pak bilah kerisnya itu tidak mempunyai, karena sudah dihancurkan. Tradisi kita itu makin lama makin dihancurkan. Oleh apa? Oleh orang-orang yang tidak suka dengan budaya-budaya Jawa yang adiluhung ini. Makanya adik-adikku, kakak-kakakku yang mempunyai keris peninggalan para sepuh, dirawat saja. Karena yaitu mengenang sejarah perjuangan sesepuh bini sepuh melawan penjajah dengan menggunakan senjata keris. Mari kita mempunyai wawasan yang panjang. Zaman 500-600 yang lalu, 600-500 tahun yang lalu, sesepuh bini sepuh sudah pandai. Pandai apa? Pandai mengolah besi, menjadikan besi yang tadinya bahan jadikan besi, yang sudah besi jadikan benda. Selain keris gamelan, hanya orang-orang yang pikirannya canggih yang biasa menguasai hal-hal tersebut. Itu kalau bukan Indonesia, di mana letaknya? Maka dari itu mari kita jangan sampai lupakan sejarah itu. Ini budaya, jangan sampai dikaitkan dengan agama. Tapi
lama, selama ada agama Islam masuk. Ini sebelum agama Islam masuk sudah ada, tapi diartikan dengan ilmu Islam, karena turun para pujangga-pujangga tanah Jawa yang Islam, yaitu wali-waliullah. Nah itu, mari Bapak Ibu kita kenang, kita rumat, kita rawat. Ya, mengenai ini pengertian saya hanya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa komen, like ya, share, jangan sampai lupa, dan memberi saran kepada pribadi saya. Bisa masukkan, dan masih ada satu lagi keris itu. Ya, terima kasih. Mengenai keris selebar daun padi, inilah pusakanya. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini cuma ada 2 keris yang tersisa. Tadinya banyak. Saya juga nggak nyari, saya juga nggak beli. Tapi kenapa kok punya? Nah, sejarahnya selalu ada yang membawa, selalu ada yang datang. Karena apa? Karena ya nggak tahu kita, yang namanya kita orang bodoh kok malah dianterin kayak gitu, didatangin kayak gitu. Saya nggak mengharapkan, saya nggak nafsu mengenai itu. Yang penting saya tahu si keris itu kayak gini udah punya, alhamdulillah. Berhubung ada terus ya tetap kita rawat. Tapi selain 2 ini sudah saya suruh merawat saudara, saya suruh merawat yang lain. Bahkan waktu yang ada di kampung itu 2 biji bagus kerisnya, saya titipkan kepada tetangga kampung, dicolong orang. Itu aja. Tapi saya ikhlas. Nah, mengenai keris ini keris jangkung, saudara-saudaraku. Keris jangkung Pulang Geni. Ini juga Majapahit. Mari kita cabut bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapur Gayaman Solo. Kalau bilah keris, ini tadinya normalnya ya sepertinya agak gede. Berhubung ini waktu bikinnya itu para pujangga dan para empu Keraton Majapahit, akhirnya termakan usia. Jadi tinggal tipis. Kalau panjangnya masih normal, tapi ketebalannya sudah berkurang. Ini ada lambinya gajah, ada telalenya. Nah, ini kalau orang-orang tua dulu ya, para tokoh-tokoh ya, khususnya tokoh sesepuh ini sepuh dan yang suka menghadapin rakyatnya, itu senangnya memakai keris jangkung Lok 3. Keris jangkung Lok 3. Ini apakah ada kodamnya? Kita kan nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Ini kodamnya besar sekali. Dan ini yang digemari para seniman. Langka ini. Belum tentu ada ya yang hampir sama, mirip, tapi tidak sama karena ketuaannya, yang bikin empunya. Para empu zaman dulu itu teliti sekali dan sangat hati-hati. Gunanya untuk apa, mau dibikin modif seperti ini, itu sudah para empu pula yang bisa merancang. Kalau kita hanya katanya, makanya dari hanya katanya itu, apabila salah ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang benar, ya mari kita ambil hikmahnya. Karena semua ini ada maknanya kalau kita benar-benar mau belajar dan mempelajari. Berhubung kita itu orang bodoh, ya, bagi senior-senior kita yang sudah memahami dan paham, mohon kiranya dikasih saran dan di komen. Jangan sampai lupa subscribe, ya, share, dan
komen. Kurang lebihnya ini dulu yang bisa saya aturkan di video ini. Mohon maaf atas semua kesalahan, ya. Mohon maaf atas semua kekurangan saya dan kameramen saya, mohon dimaafkan. Saya hanya turut berdoa mudah-mudahan di tahun baru ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan berdoa. Akhiru salam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.